Halo teman-teman, kami dari kelompok 10. Pada video kedua ini, kami akan menjelaskan kasus seimbang menggunakan solusi awal FAM dan optimasi modi. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama, Ratu Sri Mukti dengan NIM 202018-008, yang kedua, Alvina Damayanti dengan NIM 202018-009, yang ketiga, Lina Veronica dengan NIM 202018-013, yang keempat, Intan Fitrianingrum Prasetya dengan NIM 202018-014, yang kelima yaitu Puspita Pangestika Agustin dengan NIM 202018-041. Nah, untuk kasus yang kedua adalah kasus prioritas. Contoh soal, sebuah perusahaan batik memiliki pabrik di Surabaya, Denpasar, dan Bandung. Pusat distribusinya terletak di Kalimantan dan Papua. Kapasitas ketiga pabrik tersebut adalah 1.000, 1.500, dan 1.200. Permintaan di kedua pusat distribusi adalah 2.300 dan 1.400. Biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke pusat distribusi disajikan dalam tabel berikut. Nah, kemudian selidiki apakah prioritas dari Surabaya ke Papua dapat dicari dengan metode FAM. Lalu selidiki apakah prioritas dari Denpasar ke Kalimantan dapat dicari dengan metode FAM. Dan yang terakhir, apakah semua masalah prioritas dapat dicari dengan cara FAM. Yang pertama, kita akan menentukan solusi awal dengan metode FAM dari pengiriman dari Surabaya ke Papua. Nah, dari soal tersebut jika kita tuliskan dalam bentuk tabel akan menjadi seperti berikut. Nah, ini untuk biaya dari Surabaya ke Papua, kenapa menjadi 0? Itu karena yang kita prioritaskan itu adalah Surabaya ke Papua. Jadi misal kita prioritaskan Denpasar ke Kalimantan, maka biaya dari Denpasar ke Kalimantan akan sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari OC-nya. Dapat OC seperti berikut. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan OC yang paling besar. Nah, di sini OC yang paling besar ini adalah sama dengan 80. Nah, setelah kita menentukan OC yang paling besar, kemudian kita menentukan 80 minimum dari 80 dan 0. Nah, ini kan minimumnya ada 0. Nah, sehingga nanti yang kita isi terlebih dahulu ini di X12. Nah, kemudian kita memaksimumkan yaitu dengan mencari minimum dari persediaan dan kapasitas. Diperoleh hasil seperti berikut. Nah, ini. Nah, kemudian ini kan 1.000, maka di kapasitas kita kurangkan 1.000 dan di persediaan juga kita kurangkan 1.000. Di persediaan masih sisa 400 dan di kapasitas sudah 0. Nah, karena ini kapasitas sudah 0, sudah Surabaya ke Papua ini semua di 1.000, nah maka tidak ada pengiriman barang dari Surabaya ke Kalimantan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari OC lagi. Kita kembali ke langkah 1 dan diperoleh hasil akhirnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan menentukan TC. Nah, TC ini adalah perkalian dari nilai CJ dengan biayanya. Nah, didapatlah nilai TC sama dengan 258.800. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan optimasi dengan metode modi pengiriman dari Surabaya ke Papua. Nah, kita tuliskan lagi untuk tadi hasil dari solusi awalnya, tabel solusi awalnya. Kemudian kita masuk ke langkah 1. Nah, langkah 1 ini kita harus mencari XIJ. Nah, di mana XIJ yang kita cari ini adalah yang memiliki nilai seperti X12, X21, X31 dan X32. Nah, kemudian XIJ ini sama saja dengan CIJ sama dengan UI plus VJ. Nah, ini X12, berarti C12 sama dengan U1 plus V2. Karena U1 ini sudah ketetapan dibuat sama dengan 0, maka ketemulah nilai V2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini untuk
X21. Nah, di sini kita mau menentukan untuk nilai U2 atau V1. Nah, tapi karena belum ada yang diketahui maka tidak bisa dilakukan. Nah, maka kita tidak dapat menentukan optimasi untuk pengiriman prioritas Surabaya ke Papua. Selanjutnya kita akan menentukan solusi awal dengan FAM dari Denpasar menuju Kalimantan dengan soal sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menentukan OC seperti pada video sebelumnya. Pada kolom pertama, OC yaitu 215 dikurangi 80 sama dengan 135. Pada kolom kedua, 108 dikurangi 0 sama dengan 108. Pada OC kolom ketiga yaitu 102 dikurangi 68 sama dengan 34. Pada OC baris pertama, 80 dikurangi 0 sama dengan 80. Pada OC baris kedua, 108 dikurangi 68 sama dengan 40. Selanjutnya kita akan mencari nilai minimum dengan OC kolom kedua, yaitu kita dapatkan di Denpasar menuju Kalimantan. Nilainya yaitu 1300 dengan sisa kapasitas 200 dan persediaan habis. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai minimum pada kolom OC ketiga dengan cara yang sama pada slide sebelumnya, yaitu kita dapatkan di Bandung menuju Papua dengan nilai 1200 dengan kapasitas habis dan persediaan tersisa 200, sehingga diperoleh hasil yaitu dari Surabaya menuju Kalimantan yaitu 1000, dari Denpasar menuju Kalimantan yaitu 1300, dari Denpasar menuju Papua yaitu 200, dan dari Bandung menuju Papua yaitu 1200 dengan TC 1000 dikali 80 ditambah 200 dikali 108 ditambah 1300 dikali 0 ditambah 1200 dikali 68 sama dengan 183.200. Nah, selanjutnya menentukan optimasi menggunakan modi Denpasar ke Kalimantan dengan permasalahan prioritas. Nah, di sini saya udah kasih keterangan bahwa ada U1, U2, U3, V1 dan V2-nya. Nah, di sini kita langsung ke langkah pertama. Nah, langkah pertama ini menentukan XIJ yang sudah terisi seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Diketahui bahwa ketetapan U1 sama dengan 0. Yang kita cari pertama adalah X11. Nah, X11 sama dengan C11 sama dengan U1 ditambah V1. C11 ini baris pertama kolom pertama, berarti 80 sama dengan 0 karena ketetapan ditambah V1 maka didapat nilai V1 nya 80. Lalu ke X21. Nah, X21 ini sama dengan C21 sama dengan U2 ditambah V1. Diketahui C21 nya 0 sama dengan U2 dan V1 nya sudah diketahui 80 maka didapat U2 nya min 80. Lalu ke X22. X22 di sini sama dengan C22 ditambah U2 ditambah V2. Di C22 ini diketahui 108, lalu U2 nya min 80, maka didapat hasil V2 nya sama dengan 188. Lalu kita ke X32. X32 di sini sama dengan C32 sama dengan U3 ditambah V2, maka C32 nya 68, lalu U3 ditambah V2 nya udah diketahui sebelumnya 188 sehingga hasil didapat 120. Nah, langsung kita ke langkah 2. Langkah 2 ini
menentukan XIJ yang belum terisi, sehingga C12 atau baris pertama kolom kedua yaitu sama dengan C12 dikurangi U1 dikurangi V2. Nah, C12 ini tadi yang udah saya kasih tahu bahwa nilainya 215, U1 nya ketetapan dikurangi 0, lalu dikurangi 188 dari V2 yang sebelumnya di langkah 1 tadi sama dengan 27. Lalu kita ke C31 sama dengan C31 dikurangi U3 dikurangi V1, maka didapat 142. Nah, karena CIJ ini semua sudah bernilai positif, maka tidak perlu melakukan iterasi karena semua CIJ ini sudah mencapai nilai yang optimum. Maka total cost-nya didapat hasil 183.200. Sekian video kedua dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.